Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membangun jaringan akses point dengan menggunakan mode router di perangkat mikrotik. Mau tahu caranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membangun jaringan menggunakan wireless, kita harus menentukan mode ataupun tipe jaringan yang digunakan gitu ya. Dimana di video pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari salah satunya, yaitu adalah membangun jaringan akses point dengan menggunakan yang namanya mode bridge gitu ya. Dimana setiap masing-masing jaringan baik menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless itu akan menggunakan network yang sama, yaitu network yang berasal dari jaringan internetnya. Nah, selain menggunakan mode bridge, kita juga dapat membangun jaringan akses point dengan menggunakan mode router. Yang berarti setiap klien yang tersambung melalui kabel ataupun wireless akan memiliki IP network yang berbeda dengan jaringan internetnya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk topologi seperti ini, gitu ya. Di mana di dalam topologi ini terdapat satu buah akses point, di mana akses point ini terhubung ke dalam jaringan internet dan juga komputer PC admin, gitu ya. Di mana interface ether 1 ini adalah jaringan yang terhubung ke dalam jaringan internet gitu ya. Jadi dari jaringan internet ini terhubung ke interface ether 1. Nah, kemudian ether 2 ini terhubung ke PC admin gitu ya. Di mana PC admin ini menggunakan kabel jaringan juga gitu ya. Nah, di mana fungsinya yaitu adalah dia akan melakukan konfigurasi ataupun melakukan remote terhadap perangkat mikrotik kita gitu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita lihat IP address-nya itu adalah 192.168.1.0/24, di mana IP address ini akan berbeda dengan IP address yang ada di dalam jaringan internet, gitu ya. Di mana kalau misalnya di dalam jaringan internet yang didapat dari ISP, gitu ya, misalnya di sini yang saya miliki IP address-nya itu adalah 172.16.11.0/24 gitu. Nah, kemudian di sini juga terdapat akses point ya, di mana akses point yang ini nama SSID-nya yaitu adalah APSMKTKJ. Dan dia memiliki IP address yang berbeda juga gitu ya, di mana IP address-nya yaitu adalah 192.168.2.0/24 gitu ya. Nah, IP ini juga berbeda dengan IP address yang ada di PC admin-nya gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan akan ada 3 buah IP address di dalam perangkat mikrotik kita. Yang pertama itu adalah IP address yang di interface ether 1, kemudian yang kedua adalah IP address di interface ether 2 yang tersambung ke PC admin dengan menggunakan kabel jaringan tentunya. Nah, kemudian yang satunya lagi yaitu adalah WLAN 1 dengan IP address yang berbeda juga gitu ya, di mana komputer-komputer klien yang terhubung melalui jaringan wireless itu akan mendapatkan IP address-nya berbeda juga gitu. Oke. Nah, untuk melakukan implementasi jaringan wireless dengan menggunakan topologi tersebut, kalian harus menggunakan perangkat real device ya. Di mana di sini saya menggunakan perangkat yaitu adalah RB951i. Di mana di sini terdapat 5 buah interface LAN dan 1 buah interface yang digunakan untuk wireless gitu ya, atau WLAN gitu. Nah, karena kenapa kita harus menggunakan real device? Karena untuk melakukan konfigurasi access point itu membutuhkan sebuah interface wireless yang bentuknya itu adalah fisikal gitu ya, dan tidak bisa menggunakan virtual gitu. Makanya di sini kita harus menggunakan perangkat real device-nya gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi access point mode router, kalian harus pastikan bahwa kalian sudah dapat melakukan remote terhadap perangkat mikrotik gitu ya. Nah, kemudian melakukan reset no default gitu terhadap perangkat mikrotik tersebut, dan juga melakukan basic configuration pada perangkat tersebut gitu ya. Di mana basic configuration di sini yaitu adalah identity dan juga user serta password yang digunakan untuk melakukan remote terhadap perangkat mikrotik kalian gitu. Nah, untuk caranya ini sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya ya. Di mana videonya ini akan saya masukkan di dalam deskripsi di video ini. Oke. Nah, jika sudah di sini kita lakukan remote kembali terhadap perangkat mikrotik kita dengan menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Di mana di sini kalian gunakan aplikasi Winbox-nya dengan cara yaitu adalah
Di sini kalian tinggal klik aja aplikasi Winbox-nya, kemudian kalian masukkan masukkan user serta password yang sudah kalian konfigurasi sebelumnya gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah melakukan remote terhadap perangkat ini, gitu ya. Oke, nah untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita pastikan bahwa perangkat mikro kita ini dapat terhubung atau tersambung ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, kan sebelumnya kalian colokkan di interface Ether 2 gitu ya, untuk melakukan remote menggunakan PC admin. Nah, setelah itu baru kalian colokkan lagi kabel yang mengarah ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kabel ini harus kalian colokkan di interface Ether 1 sesuai dengan desain topologinya. Jangan sampai salah. Kalau yang kemarin kalian bisa mencolokkan interface-nya baik itu Ether 1, 3, ataupun 4. Karena kita menggunakan interface bridge. Nah, karena ini modenya adalah mode router, maka di sini kalian harus mencolokkan kabel yang berasal dari jaringan internet ke interface Ether 1. Jangan sampai salah. Oke. Nah, kalau misalnya udah, baru kita lakukan konfigurasi di mana supaya si perangkat router kita ini bisa terhubung ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, karena di dalam jaringan saya ini sudah terdapat DHCP server, maka di sini saya cukup mengaktifkan DHCP kliennya untuk mendapatkan 3 IP address. Yang pertama adalah IP address, kemudian yang kedua adalah IP DNS, kemudian yang ketiga adalah IP gateway gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam jaringan kalian tidak ada DHCP servernya, maka kalian harus melakukan konfigurasi ketiga IP tersebut secara manual. Oke, nah karena di sini sudah ada DHCP servernya, maka kita aktifkan DHCP kliennya. Nah, caranya di sini adalah kalian klik di bagian IP, kemudian pilih DHCP client, kemudian klik di bagian tanda plus atau tanda add. Nah, kemudian di bagian interface-nya ini kita tidak menggunakan interface bridge. Karena apa? Karena si perangkat mikro kita ini modenya adalah access point mode router, yang berarti interface yang digunakan yaitu adalah interface yang terhubung langsung ke dalam jaringan internet. Jadi tidak menggunakan interface bridge gitu ya. Nah, berarti di sini yang terhubung ke dalam jaringan internet berdasarkan desain topologinya dan berdasarkan interface yang kita colok tadi, yaitu adalah interface Ether 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini pastikan di bagian use peer DNS-nya ini dalam keadaan terchecklist. Artinya, ketika kita melakukan request IP address itu selain IP address yang didapatkan juga mendapatkan IP DNS gitu. Makanya di sini kita checklist. Nah, kemudian di sini ada NTP. NTP ini untuk apa? Nah, NTP ini untuk Network Time Protocol. Kalau misalnya di dalam jaringan kita itu ada NTP server gitu ya. Nah, karena kita nggak ada NTP server, maka di sini kita unchecklist saja. Oke. Nah, kemudian ADD default route. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendapatkan IP gateway gitu ya. Nah, di sini pastikan bahwa statusnya adalah yes, jangan pilih no. Karena kalau kita pilih no, berarti router kita ini tidak akan bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Jadi di sini kita pilih yes aja. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian pilih OK, gitu ya. Dan pastikan bahwa statusnya yaitu adalah bound. Artinya, si router kita ini akan mendapatkan 3 IP address tersebut, yaitu adalah IP DNS, IP address, dan juga IP gateway, gitu ya. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa pastikan dengan cara, yaitu adalah pertama kita cek dulu, apakah router kita ini mendapatkan IP address atau enggak, gitu ya. Nah, caranya, di sini kalian tinggal klik aja di bagian IP, kemudian pilih address, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita sudah mendapatkan IP address, dengan melihat di bagian status flag-nya, yaitu adalah D, artinya dinamik. Oke, nah IP address-nya sudah didapat, kemudian kita cek lagi, yaitu adalah IP DNS. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, IP DNS-nya sudah kita dapat juga gitu ya. Di mana di bagian dynamic servernya ini terdapat IP DNS gitu ya. Nah, ini akan berbeda dengan jaringan kalian gitu ya, karena yang saya gunakan ini adalah DNS yang ada di dalam jaringan saya gitu. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan IP DNS-nya secara dinamik. Kemudian kita cek lagi yaitu adalah IP root, untuk melihat apakah kita mendapatkan IP gateway atau enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita sudah mendapatkan IP gateway-nya, gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat IP gateway-nya yaitu 172.16.11.1, gitu ya. Nah, untuk memastikan lagi apakah perangkat kita ini benar-benar terkoneksi ke dalam jaringan internet atau enggak, kita bisa melakukan ping terhadap domain yang ada di jaringan internet. Nah, caranya di sini kita close-kan aja. Kemudian kalian pilih di bagian new terminal. Ini saya pindahkan ke atas. Nah, ini saya pencet no aja. Nah, di sini kita lakukan perintah ping gitu ya. Ping, kemudian google.com gitu ya.
Nah, untuk nama domain ini sebenarnya bebas gitu ya, tapi kebiasaan di saya itu selalu melakukan pengecekan dengan melakukan ping ke google.com. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja, dan di sini kalau misalnya kita lihat bahwa perangkat kita sudah terkoneksi ke dalam jaringan gitu ya, ke dalam jaringan internet. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini statusnya adalah tidak ada tulisan disconnected ataupun yang lainnya gitu ya. Yang statusnya ini berarti reply. Yang artinya perangkat kita sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, setelah memastikan bahwa perangkat mikrotik kita itu sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita lakukan konfigurasi IP address untuk setiap masing-masing interface gitu ya. Dimana kalau berdasarkan desain topologi yang terhubung ke dalam jaringan klien, yaitu adalah interface Ether 2 dan WLAN 1. Berarti di situ kita lakukan konfigurasi IP address, gitu ya. Nah, caranya di sini kita closekan dulu ya di bagian terminalnya. Kemudian kita pilih di bagian IP, kemudian pilih address, kemudian kita pilih di bagian tanda plus atau tanda add, gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian dimasukkan IP address. Misalnya di sini yaitu adalah untuk komputer PC admin yang terhubung ke interface Ether 2. Maka di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1/24 gitu ya. Dimana nanti IP address ini yang ada di interface Ether 2 itu akan menjadi IP gateway untuk PC adminnya agar bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, kemudian di bagian interface-nya jangan lupa diganti jadi interface Ether 2 karena komputer klien itu yang di PC adminnya itu terhubung ke interface Ether 2. Oke. Nah, kalau udah ya kalian klik apply kemudian oke gitu ya. Dan di sini akan terdapat IP address yang digunakan oleh PC admin nantinya sebagai gateway gitu ya. Nah, supaya kita tidak salah gitu ya, mana IP address untuk PC admin dan mana IP address untuk klien yang terkoneksi ke wireless. Di sini kalian bisa berikan komen. Caranya yaitu adalah kalian klik nih di bagian tanda sebelah sini. Nah, ini kalian berikan nama. Misalnya di sini adalah PC admin gitu ya. Misal seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini untuk IP admin. Oke, nah kalau misalnya udah ya kalian klik apply, kemudian klik oke gitu ya. Nah, di sini akan muncul nama yaitu adalah IP untuk adminnya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk jaringan yang ke arah klien yang menggunakan wireless gitu ya. Berarti di sini kita klik di bagian tanda plus atau tanda add. Kemudian kita masukkan lagi IP address untuk PC untuk klien wirelessnya gitu ya. Nah, misalnya IP address yang untuk kliennya berdasarkan desain topologi yaitu adalah 192.168.2.1/24 gitu ya. Dan ini IP address ini nantinya juga akan dijadikan IP gateway untuk klien yang terhubung ke dalam jaringan wireless gitu ya. Nah, kemudian interface-nya kita ganti lagi jadi WLAN 1 karena wireless itu adalah WLAN 1 gitu ya interface-nya. Nah, kalau udah ya kalian klik apply kemudian oke, nanti di sini akan berwarna merah. Nah, kenapa di sini berwarna merah? Karena interface WLAN 1-nya masih dalam keadaan terdisable. Nah, untuk melihatnya juga selain terlihat di warna merah ini, kita juga bisa melihat di bagian indikator lampu yang ada di perangkatnya, gitu ya. Nah, kalau lampu indikator yang di perangkatnya ini dalam keadaan mati seperti ini, berarti perangkat wireless-nya dalam keadaan off atau dalam keadaan mati, gitu ya. Jadi ini tidak masalah gitu ya, biarkan saja. Nah, di sini kita berikan nama, misal di sini yaitu adalah IP wireless misalnya gitu, atau IP client wireless gitu. Nah, ini kita tanda bentuknya seperti ini, kita beri komen, yaitu adalah IP wireless, misalnya seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk penamaan ini sih bebas ya, kalian mau menamakan seperti apa gitu. Oke, nah kalau misalnya udah di sini saya klik OK, nanti di sini akan muncul yaitu adalah IP wireless. Oke. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi IP address, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita lakukan konfigurasi firewall gitu ya. Supaya apa? Supaya setiap klien yang terhubung melalui kabel ataupun terhubung melalui jaringan wireless akan dapat terkoneksi ke dalam jaringan wireless jaringan internetnya gitu ya. Dimana untuk melakukan konfigurasinya di sini kita membutuhkan yang namanya firewall NAT atau Network Address Translation. Fungsinya adalah untuk supaya si IP address tersebut yang berada di jaringan klien itu dapat ditranslasikan menggunakan IP address yang ada di jaringan internetnya, gitu ya, sehingga si komputer kliennya ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke, nah caranya di sini kita closekan dulu. Kemudian kalian pilih di bagian IP, kemudian firewall. Kemudian kalian pilih di bagian tab yaitu adalah NAT, gitu ya, di bagian tab NAT. Nah, kemudian kalian pilih di bagian tanda plus atau tanda add. Kemudian chain yang digunakan di sini yaitu adalah chain SRC NAT.
Kemudian out interface-nya. Nah, out interface ini adalah interface yang digunakan atau interface yang terhubung ke dalam jaringan internet, gitu ya. Dimana kalau berdasarkan desain topologi, interface yang terhubung ke dalam jaringan internet yaitu adalah interface Ether 1. Maka di sini out interface-nya adalah Ether 1, gitu ya. Nah, kemudian di bagian action-nya jangan lupa kalian ganti jadi masquerade. Artinya dia akan melakukan masquerading atau melakukan translasi dari IP yang ada di komputer klien menjadi IP yang tersambung ke dalam jaringan internet. Oke. Nah, kalau udah ya di sini misalnya saya beri komen untuk rule ini. Misalnya saya beri komen namanya itu adalah NAT strip internet. Gitu ya. Nah, untuk komen ini bebas ya. Biasanya setiap rule yang digunakan itu selalu saya beri komen supaya ya saya tidak lupa gitu ya bahwa rule itu untuk apa gitu ya. Oke, kalau misalnya udah ya di sini kalian pilih OK, kemudian pilih apply dan kemudian pilih OK. Nanti di sini akan muncul rule NAT yang digunakan untuk melakukan masquerading terhadap IP yang ada di komputer klien menjadi IP internet, gitu ya. Nah, agar setiap komputer klien ini dapat terhubung langsung ke dalam jaringan internet, di sini kita membutuhkan yang namanya DHCP server, gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya supaya klien-klien ini, klien-klien yang ada di dalam jaringan LAN ataupun jaringan wireless itu akan mendapatkan IP address secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi IP address secara manual, gitu ya. Nah, sebenarnya konfigurasi ini aja itu udah cukup, tapi karena kita nggak mau repot gitu ya untuk melakukan konfigurasi IP address secara satu persatu, maka di sini kita harus mengaktifkan yang namanya DHCP server. Oke, nah caranya di sini kita closekan aja di bagian firewall-nya. Kemudian kalian pilih di bagian IP. Kemudian pilih DHCP server. Setelah itu kalian pilih di bagian DHCP setup. Nah, di bagian DHCP server interface ini kalian ganti jadi interface Ether 2. Di mana interface Ether 2 ini adalah interface yang terhubung ke dalam komputer klien yang ada di PC admin gitu ya, yang menggunakan kabel. Nah, kalau misalnya udah kalian pilih di bagian next, nanti di sini akan muncul yaitu adalah DHCP space address, di mana di sini adalah IP network yang ada di interface Ether 2. Nah, ini kita pilih next saja. Nah, kemudian di sini yaitu adalah IP gateway yang nantinya akan diberikan ke komputer klien gitu ya, yang terhubung menggunakan kabel di interface Ether 2 gitu ya. Nah, di sini kita gunakan defaultnya aja yaitu adalah 1.1, di mana IP address ini adalah IP address yang ada di interface Ether 2. Oke. Nah, kalau udah kita klik next lagi, nah di sini yaitu adalah range IP address yang akan diberikan ke dalam jaringan yang terhubung ke interface Ether 2 di dalam jaringan klien yang menggunakan kabel. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat range-nya yaitu adalah dari 1.2 sampai 1.254. Oke. Nah, ini kita pilih next aja. Nah, kemudian di sini adalah IP DNS. Nah, tentunya di sini dia akan mengcopy IP DNS yang berasal dari jaringan internet gitu ya. Jadi di sini kita biarkan aja. Jadi kita pilih next aja gitu ya. Nah, kemudian di bagian last time. Nah, last time ini yaitu adalah berapa lama waktu sewa yang diberikan untuk komputer klien untuk menggunakan IP address yang diberikan sama si DHCP server gitu ya. Nah, kita gunakan default aja yaitu sebesar 10 menit. Jadi IP address ini akan diberikan selama 10 menit. Setelah 10 menit maka dia harus melakukan renew untuk mendapatkan IP address baru gitu ya. Nah, kalau udah ya di sini kita pilih next dan selesai gitu ya. Nanti di sini akan ada tulisan setup has complete successful. Oke, nah ini kita pilih OK aja. Nah, setelah melakukan konfigurasi DHCP server untuk klien yang menggunakan kabel, maka kita lakukan lagi untuk melakukan konfigurasi DHCP server yang menggunakan jaringan wireless gitu ya. Nah, caranya ya sama seperti sebelumnya. Kita pilih DHCP setup. Kemudian di bagian DHCP server interface-nya ini kita ganti jadi WLAN 1. Nah, kalau udah ya di sini kita next aja sampai dengan selesai karena konfigurasinya sama. Oke. Nah, untuk selanjutnya baru kita melakukan konfigurasi jaringan wireless-nya gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya caranya yaitu adalah di sini kita harus mengaktifkan interface wireless-nya. Karena tadi yang seperti yang saya bilang bahwa ketika kalian melakukan konfigurasi dan melakukan reset, maka interface wireless-nya itu dalam keadaan tidak aktif, gitu ya. Nah, di sini kita aktifkan dulu wireless-nya dengan cara yaitu adalah kalian klik di bagian wireless. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat statusnya dalam keadaan terdisable, di mana di sini kita lihat di bagian depannya flag-nya adalah X, artinya interface ini dalam keadaan terdisable. Dan kalau misalnya kita aktifkan seperti ini, maka lampu indikator yang ada di perangkat mikrotik kalian ini akan nyala, gitu ya, akan berkedip seperti ini.
Artinya interface ini dalam keadaan sudah diaktifkan, gitu ya. Begitu juga kalau misalnya kita lihat di bagian IP address. Kalau kita klik IP, kemudian address, nah kemudian di bagian WLAN satunya ini tidak lagi berwarna merah, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan konfigurasi di bagian WLAN satunya, gitu ya, supaya komputer yang akan melakukan koneksi ke dalam jaringan internet dapat terhubung, gitu ya. Karena statusnya di sini, walaupun WLAN satunya sudah dalam keadaan aktif, dia belum bisa digunakan sebagai access point. Oke, nah caranya di sini kita double klik aja WLAN satunya. Kemudian kalian pilih di bagian wireless. Nah, kemudian di bagian modenya ini kalian harus ganti. Di bagian modenya ini kita ganti jadi AP bridge, gitu ya. Nah, kemudian di bagian bandnya ini kita gunakan yaitu adalah BGN, karena kebetulan perangkat mikrotik saya ini hanya sebatas BGN aja untuk transmit datanya. Kemudian untuk channel width-nya, nah ini kita gunakan 20 MHz, gitu ya. Dimana channel width ini adalah lebar dari si frekuensi tersebut, gitu ya. Nah, karena di sini digunakan sebagai access point untuk terhubung ke end user, maka di sini kita gunakan channel width-nya hanya di 20 MHz saja, jangan diganti, gitu ya. Nah, kemudian di bagian frekuensinya, nah ini kita harus cari tahu dulu gitu ya, frekuensi apa saja yang ada di dalam jaringan lingkungan sekitar. Gitu. Nah, caranya di sini kalian pilih di bagian scan, kemudian pilih tombol start. Nah, nanti dia akan melakukan select survey terhadap jaringan wireless yang ada di sekeliling access point tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat di sini akan banyak access point yang ada di sekeliling gitu ya. Dan perlu diingat bahwa untuk penggunaan channel ini tidak sembarangan gitu ya. Karena kita harus mengetahui beberapa sinyal yang ada di dalam lingkungan sekitar gitu ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan frekuensi yang sama, maka akan terjadi yang namanya interferensi. Yang akhirnya perangkat kita ini tidak dapat digunakan sama sekali, gitu ya. Nah, berarti di sini kita cek dulu. Pertama yang harus kalian cek yaitu adalah sinyalnya, gitu ya. Kita gunakan channel atau menggunakan frekuensi di mana sinyalnya ini lebih besar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang channel 2412 itu memiliki sinyal yaitu adalah minus 54. Artinya perangkat ini ada di sekeliling ini, di sekeliling perangkat yang sedang kita config, gitu ya. Maka channel ini tidak bisa digunakan, gitu ya. Nah, di sini kita cari lagi sinyal yang terbesar. Nah, untuk mempermudah di sini kalian klik aja di bagian sinyalnya. Nanti dia akan mengurutkan dari besar sampai ke yang terkecil, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sinyal yang terbesar yaitu adalah 2437, gitu ya. Nah, sebelum kita menggunakan channel ini, kita periksa lagi di bagian paling bawah. Ada nggak channel yang memiliki frekuensi yaitu adalah 2437. Nah, di sini ada ya. Dan ini statusnya adalah berdekatan. Berarti kita tidak bisa menggunakan channel 2437. Nah, di sini kita cek lagi di channel frekuensi yang lain. Misalnya yaitu adalah berapa nih? 2442 misalnya. Nah, channel 2442, kita cek lagi di bagian bawah, adakah channel 2442? Nah, ternyata di sini channel 2442 itu tidak ada ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan channel 2442 ini bisa. Karena apa? Karena sinyalnya di sini itu adalah minus 90. Dan di bagian bawahnya itu tidak ada lagi gitu ya, yang di atas channel yang di atas minus 60-an gitu ya, 60 ke atas. Berarti channel ini bisa kita gunakan, yaitu adalah 2442. Oke, nah ini kita close aja. Nah, kemudian di sini kita gunakan channelnya, yaitu adalah 2442. Nah, channelnya yaitu adalah di sebelah sini. Nah, kalau misalnya kita urutkan dari atas ke bawah, channel itu memiliki nilai, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini adalah channel 7. Gitu ya. Jadi kita klik aja 2442. Nah, kemudian di bagian SSID-nya, nah ini kita ganti nama SSID-nya. Nah, untuk nama SSID ini akan muncul di bagian komputer klien yang terkoneksi menggunakan wireless gitu ya. Jadi di sini kita gunakan namanya, yaitu adalah misal namanya adalah AP strip SMK TKJ, misalnya seperti ini, gitu ya. Untuk nama ini bebas. Oke. Nah, kemudian untuk bagian security-nya ini kita belum lakukan konfigurasi. Nanti ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian di bagian WPS mode ini kita ganti jadi disable aja. Kemudian frekuensi modenya kita gunakan regulation domain karena kita harus mengikuti aturan yang ada di pemerintah kita yaitu Indonesia. Maka di bagian country-nya juga kita ganti jadi Indonesia. Kita pilih di bagian bawah. Nah, pilih di bagian Indonesia yang bagian sebelah sini gitu ya. Oke.
Nah, kemudian di bagian installation-nya, nah karena perangkat ini kita gunakan sebagai perangkat yang terhubung langsung dengan komputer klien, dan perangkat ini hanya bisa dipasang di dalam ruangan, maka di sini kita pilih di bagian indoor, gitu ya. Jadi di bagian konfigurasi wireless hanya di bagian mode, kemudian band, frekuensi, SSID, WPS mode, kemudian country, dan installation. Hanya di sini aja. Oke, nah kalau misalnya udah ya kalian klik apply, kemudian oke. Gitu ya. Nanti di sini WLAN satunya sudah kita lakukan konfigurasi. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji coba gitu ya di setiap masing-masing klien. Yang pertama yang kita lakukan uji coba yaitu adalah di bagian komputer admin yang terhubung menggunakan kabel. Gitu ya. Nah, caranya di sini karena PC ini dia melakukan remote, maka dia yang akan kita konfigurasi untuk settingan IP address-nya. Gitu ya. Nah, ini kita close-kan aja. Nah, di sini kita klik di bagian Start, kemudian pilih Control Panel, gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian Control Panel-nya. Nah, kemudian kalian klik di bagian Network and Internet, gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian kalian klik lagi di bagian Network and Sharing Center. Setelah itu kalian pilih di bagian Change Adapter Setting, gitu ya. Nah, di bagian Internetnya, Ethernetnya, nah ini kalian double klik aja. Kemudian pilih Properties. Kemudian pilih Internet Protocol version 4. Nah, kemudian di sini kalian pilih di bagian Obtain gitu ya. Dan di bagian bawahnya juga kalian klik di bagian Obtain. Fungsinya yaitu adalah supaya si PC admin ini melakukan request IP address ke DHCP servernya gitu. Nah, kalau misalnya udah ya kalian klik OK, kemudian pilih OK, dan di sini kita cek di bagian details gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.254. Di mana IP address ini merupakan IP address yang satu network dengan interface yang ada di Ether 2 gitu ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di bagian gateway-nya, nah ini adalah 192.168.1.1, dimana IP address ini merupakan IP address yang ada di interface Ether 2 gitu ya. Sehingga bisa dipastikan bahwa si PC admin ini sudah mendapatkan IP address dari DHCP servernya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita lakukan pengecekan, yaitu dengan cara kita lakukan ping terhadap jaringan internet gitu ya. Dimana di sini kita gunakan yang namanya CMD. Kita buka command prompt atau CMD. Oke, nah di sini karena bentuknya masih kecil ya, di sini saya perbesar terlebih dahulu, yaitu dengan cara kalian pencet tombol CTRL, kemudian pilih scroll gitu ya di mouse kalian gitu atau di touchpad kalian. Nah, ini saya perbesar. Oke. Nah, kemudian kita lakukan perintah ping gitu ya. Kita ping ke google.com. Oke, ini besar semua. Ping google.com. Nah, kalau misalnya kalian tekan enter, maka di sini PC admin kita itu dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke. Nah, kalau misalnya udah ini kita close-kan aja, kemudian kita lakukan percobaan lagi dengan cara mengakses jaringan internetnya menggunakan browser. Kita klik di bagian browsernya. Kemudian di sini kita akses misalnya yaitu adalah youtube.com gitu ya. Ini kita tekan enter. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC admin kita itu dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan percobaan untuk jaringan wireless-nya. Nah, caranya di sini kita cabut dulu kabel LAN-nya gitu ya yang terhubung ke dalam PC admin. Karena kebetulan PC admin saya ini ada interface wireless-nya gitu ya. Jadi di sini kalian cabut dulu interface yang ada di perangkat kalian, yaitu adalah interface setup 2 yang mengarah ke komputer klien. Kemudian baru kita lakukan uji coba dengan menggunakan jaringan wireless, gitu ya. Nah, karena di sini interface wireless-nya sedang saya disable, maka di sini kita aktifkan dulu. Oke. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik tombol start, kemudian pilih control panel lagi. Setelah itu pilih di bagian network and internet, kemudian network and sharing center. Setelah itu kalian pilih di bagian change adapter setting. Nah, di bagian interface Wi-Fi-nya ini kalian aktifkan. Nah, caranya yaitu adalah kalian tinggal double klik aja. Gitu ya. Sampai interface wireless-nya ini dalam keadaan aktif. Oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji coba, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah, karena di sini perangkat saya sebelumnya sudah melakukan koneksi ke dalam access point SMK-TKJ, maka secara otomatis dia akan langsung terkoneksi gitu ya. Nah, sebenarnya sih kita harus select survey dulu, baru kita cari nama access point-nya apa.
Nah, karena kebetulan sebelumnya saya sudah lakukan koneksi, maka di sini langsung connected, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian statusnya, di bagian interface Wi-Fi-nya, kemudian kita pilih details. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP address-nya yaitu adalah 192.168.2.254. Di mana IP address-nya ini berbeda dengan IP address yang di interface LAN-nya gitu ya, yang menggunakan kabel gitu ya. Dan di sini juga gateway-nya yaitu adalah 192.168.2.1. Nah, ini adalah IP address yang ada di PC yang ada di interface WLAN 1 gitu ya. Dan kalau misalnya kita lakukan pengecekan dengan cara kita lakukan ping gitu ya. Kita buka CMD lagi. Nah, kemudian ini saya perbesar lagi. Kemudian kita lakukan ping gitu ya. Di PC klien yang menggunakan wireless, ping google.com. Maka di sini bisa dipastikan bahwa komputer yang terkoneksi menggunakan jaringan wireless itu akan bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Begitu juga kalau misalnya kita lakukan pengecekan dengan mengakses YouTube misalnya menggunakan browser. Ini sudah ada linknya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini juga PC klien yang terhubung melalui jaringan wireless itu akan terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Dan di sini juga kita bisa lihat siapa saja yang terkoneksi ke dalam jaringan wireless kita, gitu ya. Yaitu dengan cara kita remote lagi perangkat MikroTik kita dengan menggunakan wireless. Di sini kalian klik di bagian MAC address di wireless kalian, di perangkat MikroTik kalian, kemudian pilih connect. Kalau misalnya udah, nah di sini kalian klik di bagian wireless, kemudian kalian klik di bagian registration gitu ya. Nah di sini akan terlihat bahwa terdapat satu buah klien yang terkoneksi menggunakan jaringan wireless gitu ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kita telah berhasil membangun jaringan access point dengan menggunakan mode router pada perangkat MikroTik, di mana setiap klien yang terhubung menggunakan kabel jaringan ataupun menggunakan jaringan wireless akan memiliki IP network yang berbeda dengan jaringan internetnya. Dan dari sini juga dapat dikembangkan lagi untuk melakukan yang namanya limitasi bandwidth, blocking situs, ataupun yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.